Ketika orang Eropa menyerbu ke Arab, ingin menaklukkan orang Arab dan mengkristenkan seluruh orang Arab, mereka membunuh jutaan orang Arab lewat pasukan salib, Templar, Charlemagne. Orang-orang Islam juga membunuh orang Eropa mulai dari semenanjung Iberia sampai ke kota Toulouse di Prancis. Habis semua. Setelah itu apa? Kekhilafan Islam tumbang di Granada. Orang-orang Islam dipaksa untuk dibaptis sambil menangis. Dan ketika orang Kekaisaran Ottoman menguasai Armenia, mereka membakar gereja, membunuh ratusan ribu orang Armenia dan dipaksa bersahadat. Kalau sudah agama itu diseret paksa ke dalam kepentingan-kepentingan politik, manusia akan menjadi binatang. Nah, mengapa kemudian agama ini selalu menjadi sasaran alat penunggangan dari berbagai aksi ekstrim dan teror ini? Karena tiga hal. Agama berbasis dogma. Percaya, nggak percaya, harus percaya. Ini menarik, Pak, buat kelompok-kelompok teror. Yang kedua adalah kemartiran. Semua agama punya konsep kemartiran. Kalau kamu berjuang untuk memperjuangkan agamamu, maka kamu akan masuk surga otomatis. Semua agama punya konsep ini, Pak. Yang kalau di dalam Islam disebut syahid, jihad, mujahid, dan sebagainya. Istilah-istilah ini kan familiar sekali. Di dalam Kristen juga konsep-konsep kemartiran juga dikenal, di Hindu, di Buddha juga, di dalam Katolik juga. Yang ketiga adalah konsep nubuat akhir zaman, messianic belief. Semua negara punya ini. Semua agama punya ini. Nanti kelak menjelang hari kiamat hanya agamamu yang akan berkuasa dan semua agama, pemeluk agama lain akan tunduk kepadamu. Semua punya keyakinan ini. Imam Mahdi, the Savior, dan sebagainya. The Messiah, semua agama punya konsep ini. Sehingga akhirnya apa? Agama mengalami kerentanan untuk dipakai sebagai alat melegitimasi berbagai perjuangan-perjuangan politik untuk menguasai negara. Apakah di dalam Islam sejarah ini dimulai hari ini? Tidak. Sejak zaman Rasulullah sudah ada kelompok radikal yang diwakili oleh Zul Huwaisirah At-Tamimi. Berasal dari mana? Dari Najd. Dialah yang pertama kali marah kepada Nabi karena dianggap Nabi tidak adil ketika membagi ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian Nabi mengeluarkan perkataan, kelompok ini yang nanti kelak, kelompok ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, yang menjadi liar dan sulit dikontrol orang lain. Ketika dia membaca Al-Quran, dia hanya sampai tenggorokannya aja, tidak sampai kepada hatinya. Nabi sudah mengatakan seperti itu, dan betul. Kelompok ini kemudian membesar, diteruskan oleh Amr bin Bakir At-Tamimi. Kemudian diteruskan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Inilah kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Mereka akan menjadi kerikil dalam sepatu setiap kekuasaan siapapun. Dia tidak akan berhenti sampai dia sendiri yang berkuasa. Tapi memang Tuhan tidak pernah memberi izin dia untuk berkuasa sampai hari ini. Kalau kemudian kelompok-kelompok sayap kanan, ekstrim kanan seperti ini tidak pernah berkuasa dan tidak pernah menang pilpres di Indonesia, berarti Tuhan masih menyayangi bangsa ini. Kelompok-kelompok inilah kemudian yang menjadi duri dalam daging setiap akselerasi peradaban manusia. Dan ini juga menjadi kloning-kloning di setiap agama. Kelompok Asin Wiratu di Myanmar juga mempersekusi kelompok Islam seperti Rohingya. Kelompok Shiv Sena, Hindutva, Bharatiya Janata juga menjadi kerikil dalam sepatunya kehidupan Hinduism di India. Mempersekusi orang-orang yang berbeda keimanan di India. Yang membunuh Mahatma Gandhi juga dari kelompok ini, namanya Godse. Dan ini juga yang kemudian menggagalkan berbagai akselerasi peradaban di dunia. Keilmuan-keilmuan kemudian menjauh dari kehidupan beragama umat manusia di seluruh dunia. Karena apa? Karena semua sibuk berpolitik. Kalau saya kemudian sedikit salut, bukan sedikit salut, saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu, berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya mohon maaf, jangan salahkan saya meskipun saya Islam, wallahi saya Islam. Tapi orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada, karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague.
Umat lain, Hindu, Buddha, Islam, tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Sehingga kita apa hari ini yang terjadi? Sesama umat Islam saling bom. Masjid-masjid, ketika saya ke Mogadishu Pak, saya masuk ke masjid aja saya harus noleh-noleh Pak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemerintah, saya bisa jadi diberondong tembakan oleh kelompok Al-Shabaab. Kalau saya masuk ke masjidnya Al-Shabaab, saya takut diberondong tembakan oleh pasukan pemerintah. Padahal sama pahamnya. Nah, kelompok-kelompok dari yang bernama Bani Tamim ini kemudian menjadi akar-akar radikal yang terjadi hingga abad ke-pertengahan, hingga kemudian pada awal abad ke-18. Inilah kemudian yang membuat berbagai virus radikal di tengah kita hari ini. Karena dulu apa? Karena Saudi dulu punya hutang budi besar kepada negara-negara barat. Ketika dia harus merdeka dari Kekaisaran Utsmani dan berhasil mengusir kelompok oposisi yang bernama Ibnu Rashidin ke Yordania. Sejak saat itulah kemudian negara Commonwealth berusaha menjadikan ajaran dari seorang ulama dari Najd bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Sama asalnya dengan Zulkhuwaisirah At-Tamimi, sama asalnya dengan Amir bin Bakir At-Tamimi, dan sama asalnya dengan Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ajaran inilah kemudian yang dipakai dengan basis utama yang bernama Al-Wala wal Bara. Apa Al-Wala wal Bara? Ini adalah ajaran dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Karena mereka kerepotan Pak, orang Saudi ini sama imannya. Untuk memisahkan ini, mengayak ini dari mana? Dari Al-Wala wal Bara, membangun monoloyalitas dan membangun permusuhan dengan orang yang dianggap berbeda. Bukan hanya berbeda keimanan, tapi berbeda orientasi politik pun dianggap lawan. Inilah kemudian yang dipakai oleh mereka hari ini, yang kemudian dimodifikasi dari Ibnu Taimiyah lewat sebuah fatwa dari ulama Saudi bernama Muhammad Said Al-Qahtani. Nama kitabnya Al-Wala wal Bara fil Islam. Ini yang dipakai oleh semua teroris hari ini. Jadi kalau Pak Ami dari Densus 88, teman-teman dari Densus 88 menangkap teroris, kitab ini selalu ada. Kitabnya Muhammad Said Al-Qahtani ini ada. Karena postulat inilah yang dipakai. Jadi mereka Pak, kalaupun meledakkan mal misalnya, korbannya orang Islam, mereka menganggap mereka bukan Islam Pak, karena berbeda tujuannya. Meskipun sama-sama baca syahadat. Pola ini juga yang dialami oleh orang-orang yang merasa memeluk Islam di Nigeria. Yang dibantai juga oleh Boko Haram. Yang merasa memeluk Islam juga di Sudan yang dibantai oleh kelompok Hasan Turabi. Mereka yang juga merasa memeluk Islam di Pakistan yang dibantai juga oleh Laskar At-Taibah. Mereka yang merasa memeluk Islam di Suriah yang juga dibantai oleh Jabatun Nusrah. Kelompok-kelompok ini tidak peduli mereka ini dianggap merasa Islam atau tidak. Yang penting mereka berbeda tujuan politik, maka dia musuh saya. Jadi jangan heran Pak kalau kemudian di Polsek Astana Anyar di Bandung diledakkan oleh Agus Muslim kemarin. Korbannya juga polisi yang Islam. Karena bagaimanapun polisi ini adalah togut. Anteknya pemerintah. Orang kafir. Karena dialah yang menegakkan hukum buatan manusia. Nah, pola ini sama dengan Abdurrahman bin Muljam. Kenapa Sayyidina Ali juga dikafirkan? Dia mengkafirkan Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali dianggap menggunakan undang-undang buatan manusia ketika menerima arbitrase tawaran damai dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalau begitu Ali telah kafir karena dia tidak berhukum kepada Allah, karena dia sudah membuat hukum buatannya sendiri. Dia mau berdamai dengan bugot yang bernama Muawiyah. Nanti kelompok Khawarij ini akhirnya juga bergandengan tangan dengan Muawiyah ketika dengan kelompok Bani Umayyah ketika melakukan perang Zab dengan kelompok Bani Hashim. Serem Pak kalau bicara tentang politisasi agama. Orang Kristen juga kemudian terciptakan firqoh-firqoh juga di Arab. Gara-gara apa? Politik. Mengapa di Arab itu orang-orang Kristen yang tadinya hanya satu bagian entitas saja kemudian pecah menjadi Kristen Ortodok, Koptik, Yunani Ortodok, Maronit. Itu juga dimulai dengan perpecahan-perpecahan politik karena persoalan-persoalan konsesi kekuasaan.
Hindu juga demikian, Buddha juga demikian, kelompok Katolik di Amerika Selatan. Saya juga sudah pernah ke Amerika Selatan. Mereka juga menunggangi agama untuk memecah belah masyarakat. Orang-orang Katolik Spanyol juga membantai orang-orang Yucatan, suku Inca, Maya yang hari ini hampir punah karena mereka menolak untuk masuk ke dalam agama mereka. Kalau sudah berhubungan dengan politik, semua agama akan mudah menjadi alat legitimasi berbagai aksi kekerasan. Oleh karena itulah jangan heran kemudian jika ada beberapa akademisi yang mengatakan bahwa Al-Qaeda juga diciptakan oleh Barat, ISIS juga diciptakan oleh Barat, Boko Haram diciptakan oleh Barat, Al-Shabaab juga diciptakan oleh Barat. Tapi persoalannya adalah kemudian kita tidak perlu tahu soal fabrikasi dan berbagai konspirasi pembentukan itu, tapi kemudian yang menjadi korban adalah orang-orang di Indonesia yang kemudian terpapar oleh paham ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa urat utama, mainstream, arus utama dari berbagai gerakan kekerasan ini selalu berbasiskan al-wala wal bara yang diusung oleh Wahabisme. Silahkan bantah saya. Bapak Ibu sekalian, saya bukannya anti dengan pemahaman orang lain. Saya juga tidak anti terhadap Kristen meskipun saya Islam. Saya tidak anti dengan Hindu dan Buddha. Saya punya prinsip yang paling baku seperti yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, bahwa apapun agamamu, apapun sukumu, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kita ini kan karena berbeda kelahiran saja kemudian agama kita menjadi berbeda. Saya lahir di Madura, bapak saya Islam, kakek saya Islam. Kalau saya lahir di Meksiko, Pak, muka saya glowing dan saya Katolik. Makanya kemudian Habib Ali Al-Jufri menulis sebuah kitab yang sangat simpel. Namanya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Humanity Before Religiosity. Kenali dulu kemanusiaan sebelum kamu mengenal keimanan. Kalau kamu mengenal keimanan lebih dulu lalu kemudian kamu lalai mengenal kemanusiaan, maka kamu akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil dan kamu akan selalu menghakimi orang lain. Kita akan sibuk menghitung dosa orang lain. Ketika orang berbeda dengan saya, kemudian saya menghakimi, kamu akan masuk neraka. Makanya kemudian kata Habib Ali Al-Jufri dikatakan kenali dulu kemanusiaan. Bahwa kita ini semua bersaudara dalam kemanusiaan. Kita ini hanya persoalan beda kelahiran. Sementara kelahiran itu juga bukan permintaan kita. Ini ditentukan oleh Allah kok. Nah ini kemudian yang diulas tuntas oleh Habib Ali Al-Jufri bahwa kita jangan pernah gelisah oleh keimanan orang lain dan perbedaan-perbedaan. Karena kata Allah di dalam Al-Quran bahwa perbedaan ini sunatullah. Saya buat kalian ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya apa? Lita'arofu. Saling mengenal, saling berinteraksi di antara semua perbedaan itu. Jadi kalau ada orang yang anti perbedaan, Pak, ini sebenarnya sudah menjadi Tuhan kerdil sudah. Kalau saya lahir di Bali, mungkin saya tidak akan bisa bahasa Indonesia dengan seperti ini. Saya akan menjadi orang Bali dan beragama Hindu. Nah, ini yang kemudian diulas tuntas oleh Habib Ali Al-Jufri. Makanya kemudian dalam beragama kita harus mengenal kemanusiaan. Kalau kemudian ada ajaran-ajaran yang mengatakan kamu tidak boleh bergaul akrab dengan orang Kristen. Ini ada, Pak. Ini ajaran dari salah seorang ustadz yang berbasis Wahabi. Jangan berteman akrab dengan orang Kristen. Karena nanti imanmu akan tergerus kecuali kamu dalam hubungan dagang. Loh, ini menerjemahkan Al-Quran apa das kapital? Ini saya sering protes soal ini. Ini kan perbedaan. Orang-orang non-Islam, ini saya bercerita dalam konteks perspektif Islam. Orang-orang non-Islam itu akan melihat akhlak kita, Pak. Makanya saya katakan di dalam podcast saya, di banyak podcast saya di YouTube, saya katakan DNA-nya Islam ini bukan politik. Orang Islam ini selalu gagal dalam politik. Yang katanya pernah menguasai Eropa selama 7 abad itu. Yang namanya khilafah di Andalus itu. Apa yang disisakan sekarang? Tidak ada. Mereka tidak pernah menyisakan satu genetik pun orang Islam di Eropa. Ketika mereka berkuasa di Eropa, mereka membunuh 21 juta orang Eropa. Ketika orang Eropa ingin menyerbu ke Arab, ingin menaklukkan orang Arab dan mengkristenkan seluruh orang Arab, mereka juga membunuh jutaan orang Arab lewat pasukan salib,
Templar, Charlemagne. Orang-orang Islam juga membunuh orang Eropa mulai dari semenanjung Iberia sampai ke kota Toulouse di Prancis. Habis semua. Setelah itu apa? Kekaisaran, kekhilafan Islam tumbang di Granada. Orang-orang Islam dipaksa untuk dibaptis sambil menangis. Kata Heinrich Heine dalam Al-Mansur. Bukunya judulnya Al-Mansur. Dan ketika orang Kekaisaran Ottoman menguasai Armenia, mereka membakar gereja, membunuh ratusan ribu orang Armenia dan dipaksa bersahadat. Sama aja, Pak. Kalau sudah agama itu diseret paksa ke dalam kepentingan-kepentingan politik, manusia akan menjadi binatang. Homo homini lupus, manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Nah, ini kemudian yang menjadi gambaran kepada kita bahwa lalu apa fungsi agama? Tujuan beragama itu apa lalu? Kita ini kok kita disuruh beragama ini apa? Kita lihat akar genealogi turunnya agama. Mulai dari Musa, Daud, Yesus sampai kepada Muhammad. Semua agama diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan ketika manusia sudah lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian. Coba lihat sejarahnya. Nabi Muhammad juga mendobrak jahiliyah. Ketika orang lahir perempuan langsung dimatikan, dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Artinya apa? Ketika manusia lalai dalam kemanusiaan, maka turunlah agama baru, kitab suci baru dan nabi baru. Artinya apa? Tuhan sangat peduli dengan kemanusiaan dan kedamaian. Kalau kemudian hari ini ada orang beragama menganggap bahwa dengan beragama saya harus membenci orang lain yang berbeda, ini tafsirnya yang salah, Pak, bukan agamanya. Nah, ini yang mungkin akan bapak-bapak temui ketika bapak-bapak kembali bertugas. Kelompok ini sebenarnya adalah korban dari infiltrasi ideologi yang semacam ini. Korban dari tafsir-tafsir yang kemudian disalahartikan. Ayatnya satu, Pak, tapi tafsirnya bisa ribuan. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian akan hadapi ketika bertugas, bahwa akar genealogi semua kekerasan yang mengatasnamakan agama ini berawal dari kepentingan-kepentingan politisasi agama. Saya di media sosial selalu teriak bahwa kita harus melawan politisasi agama. Karena apa? Kalau kita mau memajukan agama kita masing-masing, baik yang Kristen, Hindu, Buddha, majukan dengan ilmu pengetahuan. Semua agama punya sejarah yang gemilang dengan ilmu pengetahuan. Islam punya sejarah panjang soal ilmu pengetahuan yang kemudian tidak mengenal perbedaan. Berbagai keilmuan Islam diadopsi oleh orang Eropa dan kemudian orang Eropa yang beragama Kristen dan beragama Islam di Arab juga kemudian menjadi akselerator utama, pelumas utama dalam peradaban manusia. Saling bekerja sama. Yang menciptakan jaga jarak dalam pandemi itu seorang pendeta Kristen, Pak, namanya Al-Ibri. Dirumuskan di mana? Di bawah pemerintahan Islam di Baghdad. Bersama Imam An-Nawawi dalam kajian pandemik yang kemudian ditulis dalam Ahbari Mogulan. Ahbari Mogulan ini adalah jurnal ilmiah pertama yang diterbitkan di Arab. Al-Ibri menulis prokes, protokol kesehatan jaga jarak, itu yang menciptakan pendeta Kristen di Arab. Betapa indahnya dalam ilmu pengetahuan ketika orang tidak mengenal lagi batas-batas keimanan. Tidak ada lagi orang yang berkompromi soal perbedaan bangsa dan sebagainya. Nah, ini yang semakin menjauh dari kita. Umat Islam terutama tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Ibri. Orang Kristen tidak lagi melahirkan Al-Ibri. Orang Islam tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Tabrizi, Rumi, Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi. Kita semakin menjauh dari tokoh-tokoh seperti ini. Yang kita lahirkan hari ini Aiman Al-Zawahiri, Osama bin Laden, Said Qutb, Muhammad Qutb, Abu Bakar Ba'asyir, Oman Abdurrahman. Ini yang kita lahirkan hari ini. Dan berbagai gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Kristen juga banyak tampil di Amerika Selatan. Kita semakin kehilangan ilmuwan-ilmuwan. Hari ini ilmuwan yang tidak percaya Tuhan malah banyak muncul, Pak. Richard Dawkins, Sam Hitchens, Tim Harris. Ini semua adalah orang-orang yang kemudian semakin menjauh. Karena apa? Agama yang kita tampilkan selalu identik dengan kekerasan-kekerasan dan ambisi kekuasaan. Orang menjadi gerah. Di Saudi hari ini, orang yang mengaku ateis mulai banyak. Ini hasil temuan, silakan googling. Karena ketika agama ditampilkan sebagai hantu-hantu yang menakutkan,
orang kemudian tidak lagi hanya percaya kepada agama, bahkan kepada Tuhan pun tidak percaya. Tokoh-tokoh ateis perempuan, ini mumpung ada ibu-ibunya, yang menjadi korban pertama ketika agama itu ditampilkan sebagai alat yang paling menakutkan, korbannya perempuan. Makanya yang mengaku ateis di Saudi itu rata-rata perempuan. Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajwa, Ayla. Ini orang-orang yang kabur dari Saudi karena udah nggak percaya Tuhan. Orang dikerangkeng seolah-olah perempuan itu menjadi warga kelas 2.